Baik, selamat malam. Kami dari tim Kontes Robot SAR Indonesia ingin mempresentasikan PBL kami selama 1 semester ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami yang terdapat beberapa anggota dalam tim SRE ini. Yang pertama, kami ada 4 orang untuk semester 2, yang dimana 2 orang untuk prodi mekatronika dan 2 orang lagi prodi robotika, yaitu saya Markus Pardede dengan NIM 422220103 dari robotika B pagi. Dan kedua ada Winer Christian dengan NIM 422201002 dari robotika A pagi. Dan kemudian kami ada 4 orang untuk yang semester 4, yang dimana menjadi tim inti dalam kontes robot ini. Lebih tepatnya semester 4 ini yang menjadi kakak tingkat kami dalam kontes ini. Kemudian ada semester 8 yang dimana ada 5 orang dan dipimpin oleh project manager Pak Diono STRT MSC. Di sini kami akan memulai dengan inti poin dari apa itu KRSI. Dan kedua, dimulai dengan desain dan mekanika. Ketiga, pemecahan masalah dan pengupgradean perencanaan. Pertama, what is KRSI? Kontes Robot SAR Indonesia atau KRSRI adalah subdivisi dari kompetisi robotika perguruan tinggi tahunan atau dikenal dengan Kontes Robot Indonesia. Robot ini adalah robot berkaki 4 yang digerakkan secara independen dengan beberapa servo yang dirancang untuk melakukan berbagai misi SAR atau penyelamatan. Mungkin untuk tema tahun ini lebih ditempatkan untuk penyelamatan korban, tidak seperti tahun lalu atau tahun sebelumnya yang dimana dengan misi pemadaman api. Tapi di sini lebih dikhususkan untuk penyelamatan korban yang tertimpa bencana atau terjebak dalam bencana. Di sini kami memaparkan beberapa proyek timeline kami, yang dimana kami susun selama 1 semester ini. Dan kami memulai proyek ini dimulai dengan bulan Maret, dengan mendesain arena atau untuk arena bermainnya robot selama 1 minggu. Yang kedua ada membuat arena robot. Ini kami memakan waktu sampai 2 minggu lebih, yang dimana kami membangun tempat robot itu dengan beberapa rancangan yang sesuai dengan ketentuannya. Ketiga, kami mendesain robot. Mendesain robot ini kami kenakan pada bulan April dan kemudian membuat robot. Membuat robot ini memakan waktu sehingga sekitar 2 minggu, yang dimana dari bulan April sampai awal bulan Mei. Kemudian kami lanjutkan dengan membuat elektrikal, kemudian memprogram robot, mencoba robot dalam arena, dan final dengan lomba yang kami laksanakan pada bulan Mei sampai Juni. Itu pada wilayah. Desain dan mekanika. Pada gambar ini kami memaparkan dalam layar bahwa ini adalah desain lama robot kami, yang dimana menggunakan 4 robot kaki dengan sesuai ketentuan yang ada pada kontes robot SAR Indonesia, dengan segala fungsi dan lengan yang dimiliki robot sehingga memampukan robot untuk menyelamatkan korban. Pada layar ini kami memaparkan bahwa ini adalah desain terbaru kami atau desain robot terbaru kami, yang dimana menggunakan konsep 6 kaki, lebih memudahkan, lebih efisien, dan lebih akurat untuk penyelamatan korban. Kemudian sini saya akan memaparkan desain gripper 4 atau lengan yang pada robot kami. Di sini kami memaparkan desain lebih detailnya atau lebih tepatnya lengannya yang disusun beberapa servo dengan pencapit dan beberapa komponen lainnya yang terletak pada lengan ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman tim saya.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan elektrikal pada robot SAR Indonesia kami. Baik, di sini ada main control. Main control ini disusun dari sensor ultrasonik, pixie cam, gripper, servo dan display, dan Arduino Uno sebagai microcontrol atau otak dari robot. Berikutnya di sebelah kanan ini terdapat koneksi kaki, di mana konektor to OpenCR terminal kaki disusun seperti ini ke servo secara berderet. Berikutnya saya akan menjelaskan diagram flowchart pada berikut ini. Yang pertama, sistem navigator dan pencarian korban. Itu terdapat IMU GY25 yang disambungkan ke UART 2 dan pin Palarex disambungkan ke digital pin pada OpenCR dan PixieCam disambungkan ke ECSP port pada OpenCR. Berikutnya power supply pada OpenCR disambungkan ke catu daya 12 volt DC dan aktuator servo dynamic cell disambungkan ke TTL port pada OpenCR. Dan kemudian IMAX servo disambungkan ke digital pin dan start button juga ke digital pin. Baik, di sini diagram flowchart-nya untuk programnya. Yang pertama mulai, berikutnya membaca jarak kanan. Jika sensor jarak lebih besar daripada set point, maka robot akan bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya, jika jarak lebih kecil dari set point, maka robot akan bergeser atau berputar ke kiri. Maaf, di sini terjadi kesalahan, seharusnya bergeser ke kiri bukan ke kanan. Jika robot sama dengan set point, maka robot akan berhenti di tempat atau selesai. Baik, berikutnya di sini flowchart untuk kamera mendeteksi korban. Yang pertama, mulai, baru kamera mendeteksi korban atau mencari korban. Kemudian, jika korban terdeteksi, maka posisi robot akan menghadap ke korban dan mengambil korban. Jika korban tidak terdeteksi, maka robot akan mencari jalan ke ruangan lain dan selesai. Baik, di sini adalah problem solving atau penyelesaian masalah yang kami lalui. Dari mekanikal, yang pertama, tidak bisa melewati rintangan karena kaki robot terlalu pendek. Dan solusi kami membuat kaki robot yang lebih panjang. PIC-nya adalah John dan tanggalnya yaitu 12 April 2023. Dalam elektrikal kami tidak terjadi sedikit pun terjadi kesalahan karena hampir menggunakan elektrikal sebelumnya. Dan untuk pemrograman itu ada dua kesalahan. Yang pertama, tidak dapat mendeteksi korban saat melewati kelereng atau rintangan. Karena sensor tidak bisa mendeteksi korban karena terhalang oleh kelereng. Ya, solusinya yaitu kami mengganti sensor dan PIC-nya Bang Yoga dan pada tanggal 17 Mei 2023. Yang kedua, robot bingung mencari arah karena susah membaca sinyal sensor saat menggunakan Jetson Nano. Kemudian solusi kami menggantikan dari Jetson Nano menjadi OpenCR. Jadi sebelumnya kami pertama itu memasang robot menggunakan Jetson Nano. Tetapi kami terjadi kesalahan, tidak bisa menemukan sinyal pada sensor. Jadi kami kembali ke OpenCR, yaitu PIC-nya Bang Yoga, dan tanggalnya 16 Mei 2023. Update planning kami yaitu desain robot baru yang sudah kami paparkan sebelumnya yang dengan robot 6 kaki. Kemudian
kami berencana libur sampai Agustus. Setelah itu kami lanjut untuk mengeprint 3D robot baru. Berikutnya kami membuat robotnya hingga 31 Agustus dan membuat elektrikal yang baru dari 1 September hingga 9 September. Berikutnya kami memprogram ulang robot dari 11 September hingga 18 September dan mencoba robot dalam arena. Setelah itu kami akan meriset apa yang kurang dari robot. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat malam.